Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Zahra Jauza dengan NIM 2201089 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Brexit serta pengaruhnya terhadap ekonomi global. Pembahasan pertama, apa itu Brexit? Brexit adalah singkatan dari Britannian Exit yang mengacu pada keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa. Prosesnya yaitu dimulai pada 23 Juni 2016 setelah referendum, di mana 51,9% pemilih yang berpartisipasi setuju dengan Brexit. Lantas, apa alasan utama Brexit tersebut? Ada beberapa alasan yang menjelaskan mengapa Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa tersebut, yaitu yang pertama, imigrasi, yang merupakan masalah yang signifikan dan sudah berlangsung lama di Inggris. Tumbuhnya pandangan identitas Inggris adalah alasan untuk mendukung Brexit. Para pendukung melihat meninggalkan Uni Eropa sebagai solusi masa depan yang lebih baik. Diperkirakan menghasilkan sistem imigrasi yang lebih baik, kontrol pembatasan yang lebih baik, sistem kesejahteraan yang lebih adil, kualitas hidup yang lebih baik, dan kemampuan untuk mengontrol undang-undang warga negara Inggris asli. Yang kedua, para pendukung menyebut kedaulatan sebagai salah satu alasan mereka untuk memilih keluar. Mereka juga melihat diri mereka kurang memiliki identitas Eropa. Oleh karena itu, keputusan Inggris harus dibuat oleh orang-orang Inggris, bukan oleh Uni Eropa. Ketiga, yaitu kampanye menyesatkan, yang juga mempengaruhi hasil referendum. Menjelang referendum, kampanye jahat menyebar. Salah satunya mengatakan bahwa Inggris menghabiskan 350 juta per minggu untuk Uni Eropa. Kampanye semacam itu dan sikap politik media cetak membentuk opini publik menjelang referendum. Yang keempat, Uni Eropa gagal mengatasi masalah struktural ekonomi sejak krisis 2008. Hal ini membuat ekonomi Uni Eropa stagnan dan para pendukung tidak ingin Inggris terjebak dalam masalah. Kemudian yang kelima, regulasi Uni Eropa cenderung menjauhkan Inggris dari prinsip pasar bebas. Brexit adalah cara untuk membangun Inggris yang lebih berorientasi pasar. Dengan terjadinya Brexit, apa sih dampak positif bagi negara Inggris sendiri? Yang pertama, Inggris dapat berdaulat penuh atas kebijakan yang akan dilakukan tanpa campur tangan cabang eksekutif Uni Eropa yang disebut Komisi Eropa. Yang kedua, Inggris terbebas dari peraturan-peraturan Uni Eropa yang dianggap mencekik dan dipukul rata, sehingga pembuatan kebijakan tidak perlu mendapatkan lampu hijau dari Uni Eropa. Yang ketiga, Inggris dapat terlepas dari kepentingan korporasi, khususnya korporasi pada Uni Eropa, sehingga dapat meminimalkan atau mengurangi monopoli yang dilakukan oleh korporasi elit yang menghindari pajak dan kejahatan terorganisasi. Kemudian, Inggris juga tetap dapat membuat kebijakan fiskal dan moneter sendiri dengan tetap mempertahankan mata uang pound sterling. Meskipun selama menjadi anggota Uni Eropa, Inggris tetap mempertahankan mata uangnya. Kemudian, dampak positif lainnya yaitu Inggris dapat menciptakan sistem yang lebih rasional terkait imigrasi, sehingga mampu mengurangi imigran yang dianggap meresahkan dan segudang permasalahan yang menyertai, seperti kebijakan dan menurunnya standar lingkungan. Inggris juga dapat menghemat 13 miliar pound sterling per tahun yang biasanya disetorkan untuk Uni Eropa, sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara. Selain dampak positif yang telah disebutkan, ternyata Inggris juga mendapatkan dampak negatif dengan adanya Brexit tersebut, yaitu diantaranya turunnya perdagangan antara Inggris dengan Uni Eropa. Hal tersebut disebabkan oleh akan munculnya tarif dan non-tarif barriers yang lebih tinggi, sehingga akan menurunkan pendapatan Inggris sebesar 2,3%.
Kemudian, turunnya FDI, yaitu Foreign Direct Investment, yang akan masuk ke Inggris. Seperti diketahui saat ini, terdapat kurang lebih 1 triliun pound sterling dan sekitar 50% dari jumlah tersebut berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa. Kemudian, dampak negatif lain yaitu turunnya produktivitas Inggris atau GDP dalam pengembangan ekonomi sebagai akibat dari akan menurunnya FDI. Dalam konteks kemigrasian, dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Inggris akan kehilangan tenaga kerja terdidik berusia muda yang berasal dari negara-negara Uni Eropa dibandingkan tenaga kerja lokal Inggris yang kurang terdidik. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat kelahiran di Inggris dan menyebabkan kurangnya angkatan kerja, sehingga alasan persaingan tenaga kerja lokal dengan migran sebetulnya tidak memiliki argumen yang kuat. Di sisi lain, pekerja imigran juga memberikan lapangan kerja baru, karena tentunya mereka menggunakan uang untuk mengkonsumsi barang dan jasa di Inggris. Kemudian, dampak negatif lainnya yaitu turunnya standar hidup di Inggris. Hal ini disebabkan akan naiknya harga barang dan jasa seperti transportasi, makanan, minuman, serta pakaian. Kemudian, apa sih dampak Brexit bagi Eropa? Pada anggaran ekonomi, negara anggota Uni Eropa lain harus mengisi setidaknya setengah kekurangan dari hilangnya kontribusi dana Inggris kepada Uni Eropa. Total kontribusi Inggris untuk anggaran Uni Eropa pada tahun 2016 adalah 19,4 miliar euro. Inggris menerima sekitar 7 miliar euro dari subsidi regional dan pertanian. Jerman sebagai negara anggota Uni Eropa terbesar, mau tidak mau harus menyediakan uang tunai ekstra untuk menutupi celah tersebut. Dana yang dibutuhkan untuk ini diperkirakan mencapai 2,5 miliar euro. Uni Eropa akan menurunkan perkiraan produk domestik bruto sebesar 0,5-1% dari saat itu yang sebesar 1,6%. Kemudian dalam perdagangan, negara-negara anggota Uni Eropa mengalami surplus neraca perdagangan sekitar 100 miliar euro dalam perdagangan dengan Inggris. Nilai ekspor Inggris lebih besar 20 miliar euro ketimbang nilai impornya. Kondisi serupa juga berlaku di bidang jasa keuangannya. Faktor ketidakpastian akan mempengaruhi permintaan domestik dan melemahkan mata uang pound sterling. Kondisi ini berimplikasi terhadap ekspor Uni Eropa ke Inggris yang nilainya sekitar 2,6% dari total PDB Uni Eropa pada tahun 2014. Dalam investasi, Inggris merupakan destinasi penanaman modal asing Uni Eropa terbesar. Menurut data, rata-rata penanaman modal asing di Inggris mencapai 56 US dollar miliar per tahun pada periode 2010 sampai 2014. Sekitar 72% investor menyatakan bahwa akses memasuki pasar tunggal Uni Eropa merupakan faktor utama penanaman modal mereka di Inggris. Kemudian, dampak lainnya yaitu berbagai kebijakan soal imigrasi di Inggris akan mengalami perubahan drastis. Jumlah imigran di Inggris pada tahun 2015 mencapai 333.000 orang, selalu naik 100.000 setiap tahunnya sejak 1998. Dengan keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa, Inggris terancam dideportasi. Brexit juga mengancam 1,2 juta pekerja imigran Inggris yang datang dari negara-negara Eropa Timur. Menurut data Reuters 2014, para pekerja imigran di Inggris berasal dari Polandia sebesar 853.000 pekerja dan dari Rumania sebesar 175.000 dan dari Lithuania sebesar 155.000. Kemudian, bagaimana dampak Brexit bagi dunia? Inggris adalah salah satu mitra utama Amerika dalam perdagangan, sehingga perubahan non-mental ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam masa depan hubungan itu, terutama jika Inggris mengalami resesi. IMF memperingatkan bahwa Brexit dapat menurunkan output ekonomi banyak negara, termasuk Amerika Serikat, hingga mencapai 0,5%-nya sendiri. Akibatnya, nilai
euro atau pound sterling akan terpuruk di bawah dolar. Sementara itu, di luar hubungan ekonomi, Amerika Serikat juga khawatir dengan ketidakstabilan politik pasca Brexit terjadi. Tidak menutup kemungkinan sejumlah negara lain akan mengikuti jejak Inggris dengan meninggalkan blok perdagangan terbesar di dunia, melemahkan Eropa secara keseluruhan termasuk mengancam masa depan NATO. Menurut data Moneter Internasional atau IMF, keluarnya Inggris dari Uni Eropa bisa memperburuk prospek perekonomian global yang selama ini masih mengalami pelambatan. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mengingatkan Brexit akan mengancam ekonomi Inggris dan pemulihan ekonomi global. Lembaga Global Council menilai ada 10 dampak Brexit, yakni dampak pada perdagangan intra-Eropa, investasi langsung, liberalisasi, regulasi, kebijakan industri, imigrasi, jasa keuangan, kebijakan perdagangan, pengaruh global, anggaran, dan ketidakpastian yang diakibatkan dampak-dampak tersebut. Setelah terjadinya Brexit, akankah Inggris Raya yang terdiri dari England, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara akan tetap utuh? Banyak pengamat mengungkapkan bahwa peristiwa Brexit merupakan awal dari tercerai-berainya Inggris Raya. Menteri Besar Skotlandia mengatakan hasil referendum ini secara demokratis tidak dapat diterima, karena Skotlandia sendiri memilih untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa. Bagi Irlandia Utara, Wakil Menteri Besar mengatakan dampaknya terhadap Irlandia Utara akan sangat mendalam, dan keseluruhan Irlandia harus dapat memilih reunifikasi. Hasil referendum pada tanggal 23 Juni, yaitu Brexit mencapai 52%, sementara yang tetap ada pada Uni Eropa sebesar 48%. England memilih Brexit dengan angka 53,4%, begitu juga dengan Wales. Sedangkan Skotlandia dan Irlandia memilih untuk tetap bersama Uni Eropa sebesar 46,6% suara. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan pendapat dalam konteks fenomena Brexit akan memicu adanya perpecahan dalam Inggris Raya. Hal tersebut disebabkan masing-masing wilayah dari Inggris Raya memiliki kepentingan serta kebutuhan yang berbeda. Inggris Raya tidak akan tercerai-berai jika Inggris mampu memberikan jaminan kepada Skotlandia dan Irlandia Utara bahwa Inggris mampu menjaga kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang sama, atau lebih baik daripada bergabung kepada Uni Eropa. Tetapi, tentunya hal tersebut akan membutuhkan strategi dan juga kebijakan yang membutuhkan waktu yang lama. Itulah fenomena Brexit, yang sebagai tonggak sejarah keluarnya Inggris dari Uni Eropa, yang dimana belum pernah ada negara-negara anggota yang keluar sebelumnya, dan tentunya akan memberikan dampak yang sangat luas bagi Inggris sendiri, Inggris Raya, dan juga dunia. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.